mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Senang. Oke, baik, lanjut. Ya, mari kita refleksi di kegiatan lorong waktu. Oke, gambar 1. Ya. Coba kita, kalau ada kertas di meja Bapak Ibu, coba buat gambar. Kalau ini mungkin terlalu kecil, kita ada saatnya ini sebentar, atau bagi ini saja. Oke, pakai kertas di meja sendiri saja, boleh. Yang tidak ada boleh pakai ini. Pertanyaannya,
ketika kita pertama kali mendengar kata guru, apa yang ada di benak kita? Gambarlah pada kertas HVS atau kertas Anda sendiri. Proses menggambar dilakukan dalam waktu 3 menit. Ya. Nanti akan diberikan kesempatan untuk menceritakan gambarnya. Ketika kita mendengar kata guru, apa yang ada di benak kita? Coba kita gambarkan dalam bentuk benda saja. Ketika kita mendengar kata guru, apa yang ada dalam benak kita? Saya beri kesempatan kepada 2 orang sebentar untuk menyampaikan pendapat. Sudah? Kalau sudah, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat kenapa memilih gambar itu, apa alasannya ketika mendengar kata guru pertama kali. Ada? Ibu Eta? Sudah? Oke, boleh berikan pendapat kenapa gambarnya seperti itu? Mungkin yang ada di benak saya ketika mendengar kata guru adalah matahari. Matahari itu sebagai penerang untuk menuntun anak-anak mendidik berjalan yang benar. Oke, baik. Mari kita beri tepuk tangan salut kepada Ibu Ita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nah, ini tidak semangat. Ulang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Nanti kalau di kelas itu coba jempolnya ke anak yang kita berikan salut itu tadi, supaya dia bisa semangat. Ya. Baik, mungkin ada teman lain yang bisa memberikan pendapat. Saya persilakan. Tadi Bu Eta matahari, lagu menerangi peserta tadi. Ada yang lain? Saya berikan kesempatan. Satu teman lagi untuk. Oke, Pak. Dari saya sebagai obor untuk menerangi kegelapan, terutama kegelapan atau kemiskinan dalam berpengetahuan. Oke, baik. Tepuk salut untuk Paman. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi setiap kita pasti punya persepsi yang berbeda terkait dengan guru. Ya. Walaupun mungkin dari teman lain sebentar suka untuk menambahkan. Mungkin ada sempat di Temson, ya, yang kita buat kemarin itu mungkin bisa di-share sedikit, 1 atau 2 orang. Silakan. Ibu ini mungkin. Kemarin saya sudah RPP yang sederhana lah, jangan terlalu kita harus puitis sekali RPP-nya atau modul ajaran. Peserta didik ini bawa yang panjang sekali, sampai peringkat itu kertas kertas. Ya, kali panen nggak diskusi maksud. Mungkin kita tulis didik berdiskusi, jadi mempresentasikan dan lain sebagainya. Peserta didik dapat mengidentifikasikan lebih dan lain sebagainya. Mungkin yang kita bagi nanti langkah-langkah pembelajarannya itu yang paling penting. Setelah ini apa? Oke, tidak kan? Oke, bantu lagi. Baik, supaya selesai. Kalau tidak ngomong sebentar, tidak selesai. Baik, ini berbagi yang saya lakukan selama ini. Yang pertama sasarannya itu di kelas 9. Tujuan pembelajaran itu saya ambil yang pertama berkaitan dengan siswa dapat memahami dan menentukan hasil operasi bilangan pada bentuk pangkat. Lalu langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Kalau saya masuk hari pertama itu berarti memberikan salam, doa, lalu cek absen siswa, lalu mengisi jurnal kelas. Lalu kegiatan intinya yang pertama itu saya memberikan
bukan materi, semacam rangsangan untuk anak-anak tentang kemampuan dasar. Misalnya, masihkah ingat kamu di SD dulu tentang pangkat? Misalnya mereka sebut, oh ini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Lalu saya coba tanya, kira-kira misalnya mereka sebut 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Lalu mereka ada yang biasanya 2 pangkat 3 hasilnya ada yang 8, ada yang jawab 6. Nah, berarti di sini ada 2 pemahaman. Ada yang mengetahui memang konsep tentang pangkat, ada yang tidak. Lalu saya memberikan semacam stimulus tentang 2 pangkat 3 itu, yang jawaban yang benar itu 8. Kenapa 8? Karena 2 kali 2 kali 2. Sehingga 2 pangkat 3 bukan 6. Karena 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2 kali 3. Lalu setelah itu, kalau misalnya mereka sudah memahami seperti itu, saya membuat 3 cara. Yang pertama, uraikan bilangan berpangkat ke perkalian berulang. Lalu dari angka ke yang bukan angka. Misalnya 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat. Lalu saya coba misalnya A pangkat B atau A pangkat 3. Apakah mereka bisa menemukan itu? Itu hanya untuk konsep. Lalu setelah itu tulislah dalam bentuk pangkat dari perkalian berulang berikut. Misalnya dari angka 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3, lalu ada yang dalam bentuk huruf. Lalu setelah itu selesai, biasanya saya memberikan latihan untuk langkah yang itu. Memberikan latihan. Waktu memberikan latihan ini, yang saya teringkan tadi itu, setiap anak saya kasih soal berbeda. Oh, kau sudah paham? Sudah, saya kasih soal ini, kau kerjain. Dan itu memang prosesnya agak lama, tapi tutor sebaya. Lalu saya menyuruh yang satu ini, kau ajar dia dengan soal yang sama. Begitu terus. Lalu setelah itu di akhir pembelajaran, setelah diskusi bersama, ada istilahnya kalau asesmen itu saya jarang lakukan di dalam kelas, tetapi untuk pemberian tugas juga di kelas 9 saya jarang sekali. Di kelas 9 yang saya ambil itu hanyalah penilaian proses. Biasanya saya kasih paraf untuk saya isi nanti siapa parafnya yang paling banyak. Berarti mereka yang sering diskusi dengan saya. Siapa saya cek di buku catatannya atau di buku latihan, siapa yang banyak tinta saya. Kalau dia banyak tintanya, berarti dia orang yang aktif. Lalu saya umumkan yang aktif hari ini, karena dia punya banyak tinta dan paraf saya. Begitu. Mungkin itu untuk alat dan bahan, saya sering menggunakan media papan tulis. Saya jarang sekali menggunakan PowerPoint. Karena kalau PowerPoint matematika itu mereka tidak bekerja. Sehingga harus menulis begitu. Lalu untuk rencana asesmen, untuk sumatifnya memang saya ambil dari nilai proses itu. Kadang tes juga saya ambil dari latihan mereka. Apakah mereka memahami konsep atau tidak. Baik, untuk kegiatan yang terakhir itu agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman, saya kembali ke suasana tadi. Sikap baik saya juga untuk mereka. Baik, terima kasih. Kita satu saja. Ya, nanti kita lanjut ke apa yang berikut untuk apa. Jadi mungkin intinya adalah tujuan pembelajaran itu, untuk mencapai itu perlu ada langkah-langkah. Misalnya tujuan pembelajarannya, siswa dapat bercerita di depan umum. Jadi langkah-langkahnya mungkin yang pertama, siswa baca buku cerita. Lalu siswa menceritakan kembali ya apa yang mereka baca di depan umum. Lalu asesmennya mungkin nanti kita ambil dari proses itu. Baik, lanjut. Nah, seperti ini contohnya ya, peserta didik untuk meningkatkan kemampuan didik berbicara di publik. Murid diperkenalkan dengan cerita, murid menyampaikan cerita dari buku cerita kesukaan, terus alat dan bahannya buku cerita, asesmennya dengan proyek peserta didik bercerita. Ya. Jadi tulis modul ajar prolog, siswa diajak untuk berdoa. Jom tuliskan berdoa, jangan terlalu panjang. Terus kedua, cek kehadiran. Jangan siswa diajak untuk mengecek atau guru mengecek kehadiran siswa, terlalu panjang. Tuliskan cek kehadiran. Ya. Daripada double tahun kertas kalau print ya. Baik, kita lanjut.